Kebaikan-Mu tidak pernah selesai atas hidup kami ya Tuhan. Setiap hari kami boleh menikmatinya. Selalu baru Tuhan. Engkau yang selalu menyediakan hidangan bagi setiap kami. Bahkan di hadapan lawan kami. Engkau yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Karena itu kami mau mengucap syukur Tuhan. Atas segala apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami gak mau lupa atas semua apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kami. Yang Tuhan mau untuk kami perbuat Tuhan. Biarlah kami lakukan itu dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yesus, pimpinlah kami dan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kedagingan hamba-Mu yang menyampaikan semuanya. Tapi biarlah Roh Kudus Kau pimpin hamba-Mu Tuhan. Kau taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu. Sehingga apapun Tuhan yang keluar, semua berasal daripada Yesus Kristus Tuhan. Hamba tidak izinkan satu kuasa apapun yang bukan datang daripada-Mu Tuhan. Mengganggu setiap hati dan pikiran kami. Yang mencoba menutup hati kami untuk firman Tuhan ditabur. Kalau sampai itu ada, hamba berdoa keluar dari ruangan ini di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Yang siap untuk diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Wah ini dia. Kalau anak-anak Tuhan, sekalipun masalah masih ada. Pergumulan masih belum selesai. Segala sesuatu masih terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau ditanya apa kabar, pasti jawabannya apa? Itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, pasti kabar kita selalu spektakuler. Amin. Saya berharap saudara semua masih mengenal saya. Karena saya juga pernah ke sini dan bersaksi juga di tempat ini. Tapi kalau ada yang masih lupa atau tidak ingat, boleh langsung cek Instagram saya saudara. Saya gak kasih tahu. Biasanya kan bisa stalking lah. Cari tahu nih yang bicara di depan nih siapa ini. Bilang aja mau di follow kan gitu. Enggak saudara. Saya gak mau. Ya. Tapi hari ini saya dikasih kesempatan. Terima kasih kok. Untuk kesempatannya saya ingin berbicara tentang tema kita bulan ini. Yang sudah di minggu terakhir. Yaitu Authorized to Influence. Saudara tahu bahwa setiap kita sudah diberikan kuasa untuk menjadi pengaruh bagi dunia. Saudara tahu bahwa kita semua sudah diberikan otoritas, wewenang, hak untuk bisa mempengaruhi bukan cuma di sekitar teman-teman saja. Bukan cuma di sekitar komunitas kita aja. Tapi Tuhan memberikan kita wewenang, kuasa, otoritas supaya kita bisa menjadi pengaruh bagi dunia ini. Yang setuju katakan amin. Siapa di sini yang mau jadi pengaruh bagi dunia ini? Kuasa itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tinggal buka kuncinya, maka semua itu tinggal saudara bisa pakai. Amin. Nah, berbicara tentang kuasa saudara. Pemberian yang paling berharga yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita manusia. Itu adalah power, kuasa. Tapi sesuatu hal yang paling berbahaya juga yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan manusia. Itu pun juga kuasa. Tapi bagaimana kita memakai kuasa itu tergantung dari setiap kita bagaimana mempergunakan kuasa itu. Amin. Berbicara tentang kuasa itu juga berbicara tentang kepemimpinan. Saudara dan saya diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Amin. Makanya Alkitab berkata bahwa kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu artinya posisi saudara bukan lagi di bawah, melainkan di atas. Karena itu Tuhan berikan kuasa itu, wewenang itu dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang mempengaruhi. Nah bicara tentang pemimpin, itu juga berbicara tentang apa? Pengaruh. Leadership is influence. Pemimpin itu adalah pengaruh. Nah berbicara tentang pengaruh saudara. Siapa sih di sini yang gak mau hidupnya itu punya pengaruh? Siapa sih di sini yang tidak mau bisa hidupnya mempengaruhi orang lain? Siapa yang gak bangga
kalau setiap ide kita, gagasan kita itu diterima oleh banyak orang. Betul? Siapa di sini yang gak bangga kalau banyak orang yang mengadopsi pemikiran-pemikiran kita. Bahkan mengikuti tingkah laku kita. Makanya ada begitu banyak anak muda, orang-orang yang di dunia ini, mereka ingin menjadi seorang influencer. Seseorang yang mendapat suatu perhatian lebih dari masyarakat dan sekitarnya. Mereka berusaha melakukan apa aja supaya apa? Supaya orang-orang bisa mengikuti mereka. Mengikuti kita. Tapi di sini yang Tuhan Yesus mau bukanlah pengaruh seperti itu. Pengaruh itu bukan berbicara tentang apakah saudara memiliki posisi tertentu. Apakah saudara memiliki kekuasaan. Atau saudara mungkin memiliki uang banyak. Pengaruh juga bukan berbicara soal saudara punya harta yang banyak. Saudara adalah anak orang kaya. Saudara punya usaha. Saudara berhasil. Saudara punya kedudukan dan jabatan. Pengaruh bukan berbicara tentang segala hal yang kita miliki lalu kita bisa jadi pengaruh. Memang betul semua itu bisa membuat kita jadi pengaruh. Tapi bukan itu esensinya. Definisi pengaruh yang sederhana sesuai dengan keilahiannya Tuhan. Yang Tuhan mau itu adalah ketika kehidupan Yesus Kristus itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Jadi pengaruh itu berbicara tentang bahwa Kristus, Yesus itu tinggal di dalam diri kita. Kita tinggal di dalam Kristus. Makanya orang yang hidupnya ada Tuhan di dalamnya, otomatis dia akan bisa mempengaruhi. Karena lewat hidup kita, orang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Lewat setiap kehidupan kita, kehadiran kita, orang bisa merasakan kasih Tuhan. Betul? Jadi Tuhan itu mau mendemonstrasikan pengaruhnya bagi dunia melalui hidup kita. Tuhan mau pakai kita menjadi pengaruh. Oleh karena itu Tuhan taruh kuasanya, otoritas dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mempergunakan itu untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudara harus tahu bahwa Kristus itu tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, itu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya sesuatu hal yang untuk supaya kita lakukan. Ketika Tuhan mau taruh kuasanya itu untuk supaya kita jadi pengaruh. Firman Tuhan berkata begini. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan apa? Ini ibadah kayak gisi ya kok ya. Bukan Google Eagle. Kegisian, shalom. Nah gitu dong. Jadi Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan apa? Dan kuasa. Kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Murid-murid itu siapa? Kita semua murid-muridnya Tuhan. Amin. Apa ada di sini yang muridnya Herodes? Gak ada ya. Kita semua ini muridnya Yesus. Kita ini diutus untuk supaya kita bisa menguasai setan. Bukan kita diutus supaya kita dikuasai setan. Kebalik. Setan itu bukan berbicara tentang film horor yang wajahnya seram, kuntilanak, atau gundurwo. Tapi setan itu bisa berbicara tentang harta, hobi, kesukaan kita yang kita cintai lebih dari kita cinta Tuhan. Amin. Jadi setan itu bukan hanya berbicara sesuatu hal yang menyeramkan. Tetapi sesuatu yang kita genggam, yang menguasai hidup kita. Sehingga membuat kita tidak lagi taat, tunduk sama Tuhan. Nah inilah yang Tuhan mau supaya kita menguasai segala keinginan daging kita. Kita bisa menaklukkan segala ego kita. Segala hobi, kesukaan kita. Setan-setan yang ada mempengaruhi kita. Kita bisa menang di dalamnya. Bahkan Tuhan bukan cuma mengutus kita menguasai setan. Tapi kita bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita sakit, kita bisa sembuhkan diri kita sendiri. Amin. Wah yang amin praktek. Sakit kepala,
Langsung pegang kepalanya. Dalam nama Yesus sembuh. Kalau belum sembuh, coba cek dompetnya. Siapa tahu yang sakit dompetnya, yang pusing kepalanya. Ya kan? Nah, jadi ketika Yesus itu mengutus muridnya dan dia memberikan tenaga, kekuatan, kemampuan bagi setiap kita, itu supaya apa? Supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Dan apa saudara-saudara semua? Nah, saya senang. Jadi bukan hanya saya aja yang bicara, saudara juga bicara. Jadi Tuhan Yesus sendiri punya strategi, saudara. Strategi dia untuk supaya kita bisa menjadi pengaruh bagi dunia ini dengan cara pemuritan. Ajarlah mereka. Tuhan mau supaya kita memuridkan. Bukan hanya kepada orang-orang terdekat kita. Tapi kepada setiap orang yang kita temui, yang kita jumpai. Tuhan sudah kasih strategi ini. Supaya kita menjadi pengaruh buat mereka semua. Amin. Tapi kenyataannya saudara. Diri kita justru bukan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru hidup kita kebanyakan diwarnai oleh pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam diri kita. Saya bisa bayangkan kalau kita semua di sini, apakah mungkin hasil dari pengaruh orang lain terhadap kita? Bisa jadi enggak? Ada yang begini. Bisa jadi saudara. Tapi di sini yang Tuhan mau supaya kita menjadi pengaruh bukan cuma kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi Tuhan Yesus mau kita menjadi garam dunia. Makanya kerajaan Allah itu berbicara tentang ragi yang ditaruh dalam adonan yang bisa mempengaruhi adonan itu. Kita seperti itu. Dimanapun kita ditaruh, dimanapun kita ditempatkan, kita akan menjadi pengaruh. Bukan hanya pengaruh di 2 atau 3 generasi. Tapi seluruh dari generasi ke generasi. Sekarang saya tanya buat saudara. Saudara tahu nggak yang namanya Bill Gates? Dia adalah pencipta Microsoft. Program-programnya masih dipakai sampai dengan hari ini. Di komputer saudara, di laptop saudara pakai itu, betul? Saudara kenal nggak Mahatma Gandhi? Dia juga orang yang berpengaruh di India. Sampai berpengaruhnya dia dibuat film. Tapi kalau saya tanya di sini, ada yang Gen Z nggak sekarang? Nggak ada ya. Anak muda lah, milenial. Ada yang tahu nggak Mahatma Gandhi itu topnya itu di tahun berapa? Nggak ada yang tahu. Dia stop cuma sampai 2 sampai 3 generasi. Setelah itu nggak tahu. Itu tokoh kapan ya? Kalau saya tanya sama anak-anak muda, nggak ada yang tahu. Atau enggak? Siapa di sini yang tahu lupus? Widih. Dulu kan lupus zaman itu makan apa? Wah, ini generasi. Generasi apa nih yang tahu? Dulu tuh pengaruhnya luar biasa. Sampai kita stok permen karet banyak kan. Kita buat balon-balon tuh. Sampai kita apa? Bikin kunci rambut kayak lupus. Tapi kalau kita tanya sama Gen Z sekarang, generasi Z. Tahu gak mereka lupus? Gak tahu. Sheila on 7 aja masih ada orang yang gak tahu. Generasi-generasi sekarang. Ya kan? Tapi di sini ada seorang pribadi yang luar biasa dahsyat. Dia bisa mempengaruhi dunia bahkan dari generasi ke generasi. Kecil, besar, kaya, miskin, tua, muda. Semua mengenal segala perbuatannya. Siapa namanya? Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Yesus Tuhan. Yesuslah yang menjadi suatu panutan dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh pengaruh orang-orang tertentu. Ya kan? Coba lihat ini. Siapa ini? Yeni. Kalau orang Indonesia Yeni. Ini Jenny. Siapa yang gak tahu ini? Ini tahu semuanya. Skincare-nya, body lotion-nya. Semua dipakai. Apa yang dia pakai dipakai sama kita anak-anak muda. Ya kan? Bahkan ada anak muda yang ngikuti kesehariannya di YouTube. Kalau Jenny itu kalau bangun tidur tuh selalu begini-gini. Mereka ikut kalau bangun tidur mereka begini. Karena mereka cuma mau ikut. Pengaruhnya luar biasa. Nah kadang-kadang kita dipengaruhi oleh dunia K-pop. Warna rambut kita clear.
Clear lagi. Kita warna kan? Ini kan zamannya saya clear. Ya kan? Kita warna, ikutin Jenny mau kayak gimana, kita ikutin modenya sekarang. Sekarang kita lihat lagi, dunia itu mempengaruhi sekarang anak-anak muda itu dengan apa? Wah, AI, digital, sampai orang tuh mau beli sampai kredit, uangnya juga nggak seberapa, tapi bela-belain untuk sesuatu hal yang ngetren saat ini, yang modern saat ini, mereka mau ikuti. Tapi saya belum nemu tuh bagusnya di mana ya Apple Vision itu ya. Mungkin karena saya juga belum nyampe duitnya beli kan. Tapi bagi saya tuh gimana ya pengaruhnya. Kalaupun saya juga punya uang segitu ya saya nggak beli sih. Ya kan. Coba bayangin nyetir mobil. Begitu keluar mobil dia mau pergi ke makan McD. Set. Nah, saya kan kadang bingung apa kerennya ya. Begitu dia mau bayar, berapa semuanya scan barcode. Kita kan scan barcode kan gini set gitu kan. Dia nggak pakai kepalanya Apple Vision. Semua digital. Mereka anak muda dipengaruhi. Pakai apa? Wah aku mau beli laptop yang keren. Padahal cuma buat ngetik. Kebutuhannya cuma buat ngetik doang. Tapi dia harus beli yang 250 RAM-nya giga. Iya kan? Itu anak muda sekarang dipengaruhi. Lalu siapa lagi? Nah ini siapa nih? Semua pada tahu pasti. Betul? Ada 7 kalau saya tanya. Pasti tahu ini namanya siapa, ini namanya siapa, namanya siapa, namanya siapa. Saya tahu cuma Sujongki, adik saya. Makanya saya sedikit kayak Korea-Korea. Sujongki, adiknya. Ya kan? Semua ngetren. Pakai sepatu gaya nanggung. Gak pakai kaos kaki. Semua ikutin tren. Betul? Semua suka. Dunia dipengaruhi oleh hal-hal yang saat ini sedang modern. Anak-anak muda sampai gak mau baca firman. Cuma gara-gara apa? Nonton drama Korea. Baca firman dari ayat 1 sampai 10 aja berat banget. Nonton Korea episode 1 sampai episode 10 bisa 1 hari. Terakhir ini, Stephen Curry. Siapa di sini yang terlalu dipengaruhi oleh basket? Saya dulu pemain basket, saya kapten saudara. Saya kapten. Wah jago saya main basket dulu. Saya ikut kemana-mana kompetisi. Tapi sekarang sudah tua. Ya kan? Semua sampai mau ikut sepatunya. Sepatu Stephen Curry. Semua mau ikutin tren. Kita mau terus berusaha terus dipengaruhi oleh dunia ini. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil, amen. Untuk memberitakan kebenaran. Bukan untuk mempelajari siapa sekarang lagu-lagu K-pop yang lagi enak. Bukan terus melihat Jang Won Young. Tapi Tuhan mau supaya kita diutus. Kita beritakan Injil. Pengaruh apa yang ada dalam hidup kita saat ini? Apakah kita sudah bisa menjadi pengaruh bagi teman-teman kita? Kalau teman-teman kita nongkrong sama kita, apa yang mereka rasakan dalam hidup kita? Wih, gue suka banget kalau nongkrong sama lo. Kayaknya tuh ngegibah tuh nikmat banget. Kalau gue nongkrong sama lo tuh aduh, barisan sakit hati. Enak bisa lepas gue ngomongin orang. Wih, kalau aku nongkrong sama kamu tuh, gue bisa betah. Kenapa? Bisa 4-5 jam main games. Gak makan, gak mandi. Main game. Wah pokoknya nongkrong sama lo enak deh. Apakah ketika kita bersama dengan teman-teman kita, pengaruh itu yang ada dalam hidup kita? Atau ketika teman-teman kita nongkrong sama kita, mereka bilang gini, wah gue enak banget ya nongkrong sama Kapia, sama saya Kapia. Kok bahasannya future. Kalau saya selalu dinasehati. Wih kalau ngobrol itu tentang
Ya Tuhan itu baik. Dia selalu baik. Baru kemarin tuh Tuhan jamai. Wah, obrolannya beda sambil minum kopi. Atau sebaliknya, ketika kita berada di komunitas kita, di komsel kita, apakah kita sudah jadi pengaruh nggak buat teman-teman kita? Teman-teman komsel kita. Atau enggak lagi nyembah, lagi dengar firman, kita cuma main handphone. Begitu penyembahan dinaikkan, lampu LED-nya nyala, mereka kita melek, kita lihat dulu pesan. Tuhan yang tadinya menikmati, kita menyembah, tiba-tiba dia melek. Kenapa? Oh dia lagi jawab WhatsApp dulu. Apakah kita sudah jadi pengaruh di komunitas kita saudara? Di tempat kita komsel? Apakah orang bisa melihat kita menghargai Tuhan kita? Ketika kita sedang beribadah. Apakah kita juga jadi pengaruh di tempat kita bekerja? Atau enggak, kita justru di tempat kerja, kita obrolin bos kita gosipin. Wih dari dulu gaji gue segini-segini aja. Emang bos kita pelit. Wah kayak begitu udah deh gue gak nyampe setahun nih kontrak selesai gue keluar. Tapi sampai hari ini gak keluar-keluar. Ngomong aja kadang dia karena mulutnya seneng gitu ngomongin. Iya bos kita begini ya. Wah kalau gini gue gak mau, gue mau lanjut. Males gue. Sampai tahun demi tahun, tetap aja di situ dia. Kita harus bisa jadi pengaruh bagi teman-teman kita, komunitas kita. Amin. Nah, dengan apa caranya supaya kita bisa belajar? Siapa yang menjadi panutan kita? Panutan kita itu adalah Yesus. Bagaimana Yesus bisa menjadi pengaruh bagi dunia ini? Bagaimana Yesus bisa dilihat, bisa diikuti. Semua orang mengikuti setiap pengajarannya apa yang dia lakukan. Kenapa Yesus begitu menjadi pengaruh bagi dunia ini? Kita mau belajar dari kisah Yesus. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus. Bagaimana dia bisa menjadi pengaruh bagi dunia. Yang pertama itu adalah Yesus mengorbankan dirinya. Kita gak bisa bicara bahwa kita adalah seorang pengaruh. Tapi kita tidak pernah mau berkorban buat orang lain. Kita nggak bisa ngomong kalau kita adalah orang yang bisa mempengaruhi. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan teman kita, keluarga kita. Kita nggak pernah mengorbankan apapun buat mereka. Jangan berharap mereka akan mengikuti pengaruh saudara dan saya. Jangan berharap mereka akan mengikuti kita. Karena apa saudara? Seberapa besar pengaruh kita pada seseorang sebanding dengan seberapa besar pengorbanan yang kita berikan baginya. Kenapa Yesus begitu memiliki pengaruh yang besar? Karena Yesus selalu ada buat murid-muridnya. Yesus selalu ada buat orang-orang miskin. Yesus selalu ada buat orang-orang yang sakit dan membutuhkan dia. Kalau kita mau jadi pengaruh, tapi kita gak pernah punya mengorbankan tenaga kita gak pernah mengorbankan waktu kita tidak pernah mengorbankan apapun untuk orang lain. Maka pengaruh kita tidak ada artinya sama sekali. Amin. Seseorang yang memiliki pengaruh, itu berbicara mereka adalah orang-orang yang mau berkorban. Jangan bilang saya adalah seorang yang mempengaruhi. Tetapi ketika orang lain mengalami masalah, kita gak pernah ada. Orang lain butuh bantuan, kita gak pernah ada. Begitu ada masalah pada bawahan. Atau enggak pada anggota komsel. Kita cari wakil kita siapa, tolong urus dulu. Tapi begitu ada undangan, kita yang maju. Enggak, di sini enggak. Di Indonesia Timur. Kita gak pernah mau berkorban apapun untuk orang-orang di sekeliling kita, bahkan di keluarga kita, even itu di tempat-tempat kita kerja. Orang lagi butuhin kita gak pernah ada. Kita gak pernah tahu mereka lagi punya masalah atau enggak. Mereka lagi bergumul apa, kita gak pernah mau tahu. Kita gak pernah kasih hidup kita, waktu kita, tenaga kita buat mereka. Yang kita korbankan hanya untuk kekasih kita yang kita cintai. Kalau kita berkorban untuk kekasih yang kita cintai, wow, luar biasa saudara. Kalau untuk pacar-pacar kita. Ya, pacar satu aja, pacar. Kalau untuk pacar, kita berkorban sampai ada lagunya. Kamu berbohong. Kamu lukai.
Coba kau pikir. Pak, tolong lihat. Kau tinggalkan aku. Ku tetap di sini. Kau dengan yang lain. Ku tetap setia. Jangan tanya lagi. Aku memang bego. Kalau untuk orang lain, pacar kita berkorban mati-matian. Saudara, tapi untuk apa yang diperintahkan Yesus, peduli akan orang lain, kita nggak mau. People do not care what you know until they know that you are care. Orang nggak peduli dengan apa yang kamu katakan, yang kamu tahu. Sampai mereka benar-benar melihat kamu peduli sama orang-orang itu. Ketika kamu sudah melakukan itu, ketika saudara semua sudah mau mempengaruhi mereka dengan memberikan suatu pengorbanan yang lebih buat mereka. Secara otomatis mereka pasti akan mengikuti saudara. Otomatis mereka akan ikut dengan kita. Lalu selanjutnya, Yesus memiliki integritas yang tinggi. Orang yang memiliki pengaruh adalah orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki pengaruh gak cuma ngomong saja. Gak cuma bicara saja. Tapi apa yang dikatakan dia juga lakukan. Amin. Maka banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena apa yang Yesus sampaikan. Yesus buktikan dengan perbuatannya. Nah kalau kita cuma bisa ngomong. Kalau kita cuma bisa berkata-kata. Tapi kita tidak memiliki integritas. Kita cuma bisa kasih saran. Tapi kita tidak melakukan. Maka pengaruh kita tidak berarti apapun buat orang lain. Haleluya. Suara saya orang Batak. Saya keras. Tapi hati saya lembut. Kita tidak akan berarti apapun. Buat orang lain. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan kita. Untuk segala sesuatu yang kita katakan. Biarlah itu selaras dengan apa? Yang kita perbuat. Kita bilang sama orang-orang. Kita akan pertemuan ya jam 7 on time. Dia datang 7:30. Orang gak akan ikut orang seperti itu. Tidak ada yang mau mengikuti seorang pembohong. Tidak ada orang yang mau mengikuti seseorang yang tidak memiliki integritas, kejujuran dalam hidupnya. Sebab begini saudara. Agar kita bisa menjadi pengaruh, maka kita harus dapat dipercaya. Agar kita dapat dipercaya, maka kita harus menjaga kepercayaan. Agar mendapat kepercayaan, maka kita harus jadi orang yang jujur. Apa adanya. Di luar dilihat orang, gak dilihat orang. Kita tetap jadi seperti yang Tuhan Yesus mau. Suatu kali saya pergi beli kopi saudara. Biasanya saya beli kopi di salah satu coffee shop. Saya isi yang namanya saldo saya. Saya isi saldo 100.000 ya. Buat. Begitu dia isi 100.000. Tiba-tiba perintannya disobek sama dia. Dikasihlah notanya ke saya. Pada saat notanya itu dikasih. Uang 100.000 saya nyelip di kertasnya. Set saya ambil. Wih ternyata iblis juga mau menjatuhkan saya. Saya ambil dan ternyata saya sempat terjatuh. Saya kasih masuk itu duit. Saya mundur pelan-pelan. Loh saya jujur aja kan. Saya gak mau bohong-bohong ini betul. Saya balik. Saya ke pintu. Begitu sampai pintu Roh Kudus bilang. Kamu tidak jujur dengan hal keuangan. Bagaimana aku bisa memberkatimu? Mundur lagi pelan-pelan. Mundur lagi pelan-pelan kita. Saat datang lagi ke kasirnya. Tadi saldo saya sudah diisi ya mbak. Padahal saya sih tahu sih sudah. Oh ya sudah kok. Kak sudah. Coba cek kak. Oh sudah kak sudah. Oh iya tapi ini uangnya kebawa sama saya. Oh makasih ya kak. Terima kasih ya kak. Itu yang namakan integritas. Gak apa-apa lah uang parkir 10.000 aja sehari. Ngapain sih mesti jujur. Halo. Gak di sini saya bilang. Di Kutub Utara. Kita harus punya integritas. Integritas tuh Yesus yang apa? Yang melihat, yang menilai. Kita akan menjadi seorang yang berpengaruh bagi dunia ketika kita memiliki yang namanya integritas. Kejujuran. Maka kita akan bisa dipercaya oleh banyak orang. Amen. Berikutnya adalah
Yesus selalu memberikan kesempatan dan kepercayaan kembali. Sulit ya bagi kita ketika kita harus menerima orang-orang yang sudah mengkhianati kita. Orang-orang yang sudah melukai hati kita. Tapi di sini Yesus selalu saja memberikan kesempatan. Kita harus memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mungkin saat ini sudah pernah menyakiti kita. Tapi dia datang lagi sama kita. Seolah-olah tidak ada salah. Seolah tidak punya kesalahan. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita mau mempengaruhi, Yesus itu sudah ada dalam diri kita. Kita bisa bawa dia ke Tuhan. Kita bisa muridkan kembali. Makanya firman Tuhan katakan pergi jadikan semua bangsa murid. Bukan hanya murid-murid yang orang-orang yang dikatakan mereka yang cuma mau dengar, yang sabar. Tapi orang-orang yang degil, orang-orang yang susah diatur. Kita harus tetap memuridkan mereka. Kita harus kasih kesempatan kembali. Buat mereka yang pernah jatuh, buat mereka yang pernah gagal. Kita berikan ruang gagal bagi setiap mereka. Anak-anak muda juga khususnya. Saya juga punya anak bimbingan, anak bina anak-anak muda juga banyak. Saya bilang sama mereka semua, kakak sediakan ruang gagal buat kalian. Kalian boleh mencoba, kalian boleh berkreativitas, apapun. Yang terpenting libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu salah, kamu gak bisa, kamu gagal, tetap akan diberikan kesempatan. Jangan sampai kita buang, kita gak mau lagi memuridkan orang lain. Karena Yesus selalu memberikan kita kesempatan dan mempercayai kita sekalipun kita apa? Sudah jatuh berkali-kali, saudara. Jadi jangan sampai kita gak mau nerima lagi orang-orang yang pernah melukai ataupun menyakiti kita. Yesus bilang bawa mereka pada Tuhan. Buat mereka bertobat kembali. Buat mereka bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Lewat apa? Hidup kita. Lalu apa lagi yang Yesus katakan sehingga dia bisa menjadi pengaruh yang luar biasa bagi setiap kehidupan dan dunia ini. Yesus selalu mau mendengarkan orang lain. Seorang pemimpin, seorang yang memiliki pengaruh. Mereka juga harus menyediakan telinga mereka untuk orang lain, untuk mendengarkan orang lain. Mereka harus memiliki empati. Mereka harus memiliki sesuatu hal untuk supaya orang mau datang cerita dengan dia. Kebanyakan kita orang-orang yang berpengaruh tuh cuma berbicara tentang yang penting saya kasih khotbah, saya pimpin, saya paksa mereka untuk mengikuti saya. Kebanyakan kita tuh cuma hanya apa? Mengajar. Tetapi kita perlu untuk mendengarkan orang lain, amin. Karena kenapa saudaraku? Karena ketika orang merasa bahwa pemimpin kita semua di sini tempat ini adalah pemimpin, tidak lagi mau mendengarkan ataupun merespon, maka mereka akan pergi ke tempat lain. Dan pengaruh kita akan hilang. Kenapa Yesus sangat berpengaruh? Dia mau mendengarkan Maria, Marta ketika mereka menangis ditinggalkan. Yesus mau meresponi Thomas. Pada saat Thomas tidak mempercayai akan kebangkitannya, dengan sabar Yesus menanggapi Thomas. Kita harus memiliki telinga buat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita punya mental kita cuma mau didengar. Apalagi orang-orang sanguin yang biasanya sukanya ngomong aja. Tapi begitu dia dengar orang, wah dia gelisah. Gimana ya? Kupingnya panas. Orang gak akan datang sama orang-orang seperti itu. Saya pun belajar saudara. Kadang-kala saya memimpin adik-adik saya suka gini, kalau lagi ngobrol, poinnya langsung, poinnya. Enggak kak, masalahnya aku mau cerita dulu dari awal, begini-begini. Aduh Tuhan Yesus. Mau cerita, saya lihat, wih 1 jam sudah lewat. Ini begini, tunggu kak, aku masih mau cerita. Bayangkan saudara, kalau saya bilang, sudah, kamu tuh banyak ngomong, pergi sudah, nanti kita lanjut lagi. Anak itu gak akan lagi balik kepada saya. Dan dia gak akan pernah dengar lagi apa yang saya omongin. Kenapa? Karena gak ada pengaruhnya buat dia. Karena apa? Karena saya tidak mau lagi mendengarkan mereka. Tapi kita perlu punya telinga untuk mendengarkan orang-orang sekitar kita. Mungkin orang tua kita. Kadang-kala kita datang ke orang tua kita ketika kuota kita habis. Ketika uang sekolah belum dibayar. Kita datang ke orang tua kita ketika uang bulanan kita sudah menipis.
Tapi pernah nggak kita tanya orang tua kita, "Ma, apa kabar? Gimana, Ma, papa hari ini?" Gak ada tuh, gak di sini, di tempat lain. Ya, jangan marah sama saya. Karena kita nggak mau berikan telinga. Nah, Yesus itu selalu mau mendengarkan, meresponi orang-orang di sekitarnya. Makanya kenapa banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus saat itu. Karena Yesus masih mau mendengarkan setiap keluhan. Setiap cerita apa yang orang-orang ingin utarakan pada dia. Lalu yang terakhir adalah pengaruh apa yang kita bisa pelajari dari Yesus. Sehingga Yesus menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dunia ini. Karena Yesus mendorong dan memberikan kekuatan pada orang lain. Kalau saudara berkata bahwa saudara ingin mempengaruhi dunia. Ingin menjadi pengaruh bagi dunia. Bagi orang-orang di sekitar saudara, di keluarga, komunitas, tempat kerja. Saudara harus punya mental untuk mendorong dan memberikan kekuatan pada orang lain. Saudara pernah dengar kata-kata ini? Jangan takut. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah kamu khawatir. Aku mengasihi engkau. Aku akan menyertaimu. Ketika saudara mendengar perkataan Yesus seperti itu. Bagi saya perkataan Yesus itu seperti angin segar untuk setiap telinga yang mendengarnya. Kita perlu menguatkan orang lain. Kita perlu ada buat orang-orang di sekitar kita. Kita perlu mengencourage orang-orang yang saat ini sedang lemah, putus asa. Bahkan ada begitu banyak mungkin kita ditelepon, "Kak, aku mau bunuh diri." Oh ya? Masa? Mati dia langsung saat. Aku lagi ada masalah, Kak. Aku gak kuat. Bolak-balik masalahnya sama. Saudara sudah gak punya waktu lagi, saudara cuek. Kita udah gak mau lagi untuk kita ada bersama dengan dia menguatkan orang itu. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Kamu harus kuat, teguhkan hatimu. Percayalah pada Tuhan. Saudara pasti mau kan? Ketika saudara sedang dalam keadaan lemah. Lalu tiba-tiba ada orang yang menguatkan saudara. Pengaruh itulah yang Yesus mau ada dalam setiap kehidupan kita. Kita harus perlu untuk bisa menjadi pengaruh buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai lihat sekeliling saudara. Jangan saudara menjadi orang yang cuek. Gak peduli. Gue juga lagi banyak masalah, Kak. Gue lagi punya banyak beban dalam hidup. Sampai hari ini belum selesai. Terus saya harus lagi dengar cerita teman saya. Menguatkan teman saya. Saya aja perlu dikuatkan, Kak. Dengar ini. Orang tua saya Om Frankie bilang begini. Ketika kita memperhatikan orang lain. Maka Tuhanlah yang akan memperhatikan kita. Tapi ketika kita hanya fokus memperhatikan diri kita sendiri. Maka Tuhan yang akan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita perlu datang, lihat. Kamu lagi ada masalah apa? Kamu lagi punya beban apa? Doakan mereka. Dukung mereka. Apapun yang mereka sedang alami hari ini. Sampaikan bahwa ada kabar baik. Yesus yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Jadi semuanya itu saudara. Satu hal yang memampukan kita untuk bisa menjadi pengaruh bagi dunia ini adalah. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Supaya kita bisa melakukan semua yang Yesus lakukan itu dan menjadi pengaruh bagi dunia ini. Maka kita harus senantiasa terus terhubung dengan Tuhan. Kita harus terus connect dengan Dia. Kita bisa menikmati segala berkat, segala sesuatu yang ada pada Tuhan. Yang Tuhan sediakan bagi kita, kita bisa menikmati semua itu. Kita tinggal klik username-nya. Yesus Ajaib. Dan passwordnya adalah firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak bertindak, kita pencet tombol connect-nya. Semua gak ada artinya. Tapi begitu kita klik, kita terkonek sama Tuhan.
kita nggak perlu lagi ragu dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau tanya buat saudara pasti baca firman kan? Firman Tuhan bilang begini, Yesus itu ada di dalam kita, betul? Dan kita ada di dalam Yesus. Kalau Yesus ada dalam kita dan kita ada dalam Yesus, apakah kita masih berdoa, Tuhan berkatilah aku. Yesus sudah ada dalam diri kita. Berkat itu sudah ada. Sumbernya sudah ada dalam diri kita. Kalau sumbernya itu sudah ada dalam diri kita, maka apa yang Bapa punya, kita punya. Mungkin kita belum dapetin apa yang kita mau. Jawaban doa itu belum kita terima. Tapi percayalah, Yesus mengajarkan tentang iman. Kita sampai tidak bisa memikirkan tentang diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita udah yakin percaya Tuhan sediakan semua itu buat kita. Yang terpenting adalah kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara sakit. Sakit saudara belum sembuh. Kesembuhan itu sudah ada dalam hidup saudara. Buka kuncinya. Kesembuhan terjadi dalam hidup saya. Saya akan menjadi pengaruh. Bukan hanya di keluarga. Tetapi sampai bangsa-bangsa. Amin. Saudara semua mau menjadi pengaruh bagi dunia? 5 hal tadi saudara lakukan. Saya yakin dan percaya saudara akan diberkati Tuhan dan akan dipakai Tuhan. Dan saudara akan menjadi pengaruh bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang menuntun dan memimpin setiap jalan kami. Untuk kami bisa masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat. Kami mau ikut Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi pengaruh Tuhan dimanapun kami berada. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa, dengan kemampuan dan kekuatan. Dan kami percaya semua itu sudah ada dalam hidup kami. Kami mau mempraktekkan apa yang menjadi firman-Mu itu yang berbicara dalam hati kami. Biarlah Kau berkati seluruh anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Pakai mereka di setiap bidang kehidupan mereka, di marketplace, di kampus, di sekolah, tempat kerja, dimanapun mereka berada. Hamba yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba berhenti berbicara. Haleluya. Amin.